Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Kaum muslimin muslimat dimanapun panjenengan berada, kita sudah masuk di awal bulan Ramadan ini. Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, beliau mengatakan idza dakhala Ramadan suffidatis syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Bahwa ketika bulan Ramadan dibelenggu para setan-setan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Kemudian barangkali kita bertanya, kenapa di bulan Ramadan ini masih banyak di antara kita atau di lingkungan kita yang masih melakukan kemaksiatan atau kemungkaran? Apakah setan yang dibelenggu itu belenggunya kurang kuat? Atau barangkali setan yang dibelenggu itu kemudian bisa melepaskan diri dari belenggunya itu? Ada beberapa ulama ahli hadis yang menjelaskan makna tentang dibelenggu. Imam Al-Qurtubi, kemudian Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang jenderal-jenderal, setan-setan yang pangkatnya tinggi-tinggi. Sementara setan yang pion-pion, setan yang prajurit tidak dibelenggu. Itu kalau dimaknai secara letterless. Kemudian ada lagi yang ulama menjelaskan bahwa makna dibelenggu itu adalah makna secara majazi, bahwa kalimat suffidat atau menggunakan mabni majhul, dibelenggu adalah kita sendiri yang membelenggu gerak-gerak setan itu dengan berpuasa. Godaan setan yang semestinya luar biasa menjadi terbelenggu karena puasa kita. Karena dengan puasa kita sadar diri bahwa puasa itu maknanya bukan hanya menahan lapar, dahaga, tetapi juga menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Kemudian apa sih bedanya godaan setan dengan godaan nafsu? Karena di samping godaan setan ada lagi juga godaan nafsu. Kalau dalam bahasa itu hawa nafsu, hawa itu artinya godaan, nafsu itu diri sendiri. Jadi godaan nafsu itu godaan dari diri sendiri. Apa bedanya? Dalam kitab Minahus Saniyah diterangkan bahwa perbedaan antara godaan setan dengan godaan nafsu itu adalah ketika kita ingin menyakiti seseorang dan kita masih atau sangat ingin menyakiti sampai dengan secara membabi buta, tidak terkontrol dan tidak tenang kalau kita belum menyakiti seseorang, maka godaan itu bisa dipastikan dalam kitab Minahus Saniyah adalah godaan nafsu, godaan dari diri sendiri. Tetapi kalau kita ingin menyakiti, kemudian pikiran kita berubah, kasihan, dan berulang-ulang, maka itu adalah bisa dipastikan dari godaan setan. Atau contoh yang lebih gampang, kalau seorang pejabat punya dorongan untuk melakukan korupsi, misalnya sekian miliar, dan keinginan itu sangat mendorong dia untuk korupsi, maka dengan angka 1 miliar itu, maka itu bisa dipastikan adalah godaan nafsu. Tapi kalau kemudian dia berpikir untuk korupsi sekian miliar, kemudian tidak, yang sedikit saja biar kerugian negara tidak begitu banyak, setengah miliar saja atau umpamanya 100 juta saja, maka itu bisa dipastikan adalah godaan dari setan. Kenapa? Karena tidak penting bagi setan berapa besar uang yang dia korupsi. Yang penting bagi setan adalah orang tersebut melakukan korupsi. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini dengan kualitas puasa kita, di samping dukungan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan dan pastikan amal-amal ibadah kita dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syarat rukunnya, termasuk puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Juga kita tetap berusaha dan waspada untuk menjaga diri kita baik dari godaan setan, lebih-lebih dari godaan hawa nafsu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.